saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM darurat ini akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku. Secara terperinci bagaimana pengaturan PPKM darurat ini, saya sudah meminta Menteri Koordinator Marinvest untuk menerangkan sejelas-jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini. Apakah benar PPKM darurat ini adalah bagian dari penanggulangan darurat kesehatan, atau ini adalah cara lain untuk melakukan penanggulangan terhadap kegawat daruratan kekuasaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita patut prihatin karena wabah pandemi COVID-19 telah mencapai angka yang luar biasa. Berbagai informasi kita terima, sejumlah fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, para dokter, semuanya merasa kesulitan memberikan pelayanan karena meningkatnya kasus positif COVID-19 yang sangat signifikan. Menurut data update per Rabu 30 Juni 2021, dikabarkan setidaknya ada 20.178.272 orang positif COVID-19. 1.880.413 diantara yang dikabarkan sehat, dan paling tidak ada 58.491 orang meninggal dunia. Hal itu memicu pemerintah untuk mengambil tindakan antisipatif, preventif, dan kuratif dalam rangka untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19. Pada Kamis kemarin, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kebijakan PPKM darurat yang akan berlaku dari 3 Juli sampai 20 Juli 2021. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dengan melakukan sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali. Adapun untuk rinciannya, Presiden akan menyerahkan semuanya itu kepada Menko Marves, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Terdapat sejumlah rencana pengetatan kegiatan masyarakat yang akan diberlakukan pemerintah sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli tahun 2021. Di antaranya 1. Pelaksanaan pada sektor non-esensial diberlakukan 100% work from home. 2.
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan dilakukan secara daring atau online. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pada sektor 1. Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, perhotelan non-karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan ketat. 2. Kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% maksimal staf work from office dengan protokol kesehatan secara ketat. 3. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%. Dan yang keempat, untuk apotek dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam. Selanjutnya pada poin 4, kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara. 5. Pelaksanaan kegiatan makan, minum di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan mal, hanya menerima delivery takeaway dan tidak menerima makan di tempat. 6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. 7. Tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. 8. Fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. 9. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan, lokasi seni budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. 10. Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. 11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. 12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksinasi dosis pertama dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. 13. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat pelaksanaan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan menggunakan face shield tanpa menggunakan masker. 14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT RW zona merah tetap dilakukan. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita memberikan apresiasi atas usaha-usaha pemerintah untuk melakukan segala upaya dalam rangka melakukan pencegahan, antisipasi, termasuk penanggulangan pandemi COVID-19. Namun, segala rencana dan program penanggulangan termasuk pencegahan pandemi COVID-19 tentu tidak boleh mengabaikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dirasa diperlukan perangkat hukum atau sandaran legitimasi
maka pemerintah juga dapat menggunakan sarana-sarana pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka melegitimasi secara konstitusional setiap rencana dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, kami merasa kebijakan ini tidak sesuai dengan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat dan juga tidak konsisten merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks koridor hukum, tentu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki sandaran legitimasi, yakni memiliki dasar hukum. Dalam konteks memberikan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19, seyogyanya pemerintah tidak saja mengedepankan aspek kewenangan yang dimiliki pemerintah, tetapi juga lebih mengutamakan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat yang terdampak akibat diterapkannya sebuah kebijakan. Pembatasan apapun bentuknya, baik pembatasan sosial berskala besar yang juga di awal pandemi pernah diterapkan, atau hari ini kita diperkenalkan dengan nomenklatur baru, pembatasan kegiatan masyarakat, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang hari ini ditambah dengan istilah darurat, sebelumnya dikenal PPKM Mikro. Tentu harus diperhatikan dampaknya bagi masyarakat yang terkena kebijakan. PPKM darurat ini sendiri tidak dikenal dalam nomenklatur peraturan perundang-undangan. Padahal satu istilah kebijakan yang diambil pemerintah, apalagi kebijakan tadi akan membatasi bahkan merampas hak-hak dasar dari warga masyarakat, tentulah harus memiliki dasar hukum yang kuat. Tidak boleh atas dasar pernyataan presiden kebijakan dibuat. Sebab dalam sistem politik yang berbasis pada kedaulatan rakyat, kekuasaan telah dibagi antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Presiden selaku pelaksana peraturan perundang-undangan tidak boleh statementnya dianggap sebagai sumber hukum. Maka presiden dalam mengeluarkan kebijakan harus terikat dengan sumber hukum yang diakui oleh konstitusi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di ketentuan pasal 7 tegas dijelaskan sumber hukum yang berlaku di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Di dalam ketentuan pasal 7 yang di dalam perubahan undang-undang ini, yakni Undang-Undang Nomor 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ditegaskan di dalam ketentuan pasal 7 sumber hukum dimaksud adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian selanjutnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah baik untuk tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Istilah yang digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan PPKM darurat ini, pembatasan kegiatan masyarakat yang bersifat darurat,
dengan membatasi bahkan merampas sejumlah hak masyarakat untuk mencari nafkah, untuk beribadah, untuk berinteraksi dan bersosialisasi, untuk menempuh pendidikan, untuk melakukan sejumlah aktivitas berkarya dan sebagainya, yang semuanya itu sebenarnya dijamin konstitusi, telah dibatasi dengan PPKM darurat, yang PPKM darurat ini sendiri tidak dikenal dalam sumber hierarki peraturan perundang-undangan. PPKM mikro maupun PPKM darurat yang baru saja diterapkan tidak dikenal di dalam konstitusi, tidak ada pula satu ketetapan MPR yang mengaturnya, tidak ada juga satupun pasal produk peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, apalagi dalam ketentuan Perpres, peraturan pemerintah, peraturan daerah baik tingkat provinsi, kota, dan kabupaten tidak mengatur masalah ini. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, memang dikenal sejumlah istilah atau nomenklatur yang dapat diadopsi pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID, yang dalam hal ini adalah COVID-19. Di dalam undang-undang dimaksud dikenal beberapa istilah seperti isolasi, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nomenklatur atau istilah-istilah ini memiliki definisi sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dan secara legal dapat diadopsi sebagai kebijakan untuk menanggulangi pandemi. Sayangnya, saat awal-awal pemerintah mengadopsi keputusan tentang adanya bencana non-alam pandemi COVID-19, tidak mengambil serangkaian langkah sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dimaksud. Pada sekitar Maret atau April, sesaat setelah pemerintah mengumumkan keputusan bencana non-alam pada 2020 yang lalu, sudah banyak masyarakat yang menyarankan pemerintah untuk mengambil kebijakan karantina wilayah atau dikenal dengan istilah lockdown. Bahkan epidemiolog, ahli-ahli medis, ahli-ahli kesehatan juga merekomendasikan untuk segera mengambil kebijakan karantina wilayah dalam rangka untuk mencegah transmisi sebaran virus. Dan karena ketika itu virus memang berasal dari Wuhan, agar virus tidak masuk ke negeri ini dan tidak menyebar ke seluruh pelosok negeri. Saat itu pemerintah bersikukuh tidak mengambil kebijakan karantina wilayah karena pemerintah berdalih itu akan menghambat ekonomi, akan menyusahkan rakyat yang mencari nafkah, menyusahkan tukang ojek dalam rangka mencari nafkah, dan seterusnya. Padahal berdasarkan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, di dalam penerapan ketentuan karantina wilayah atau lockdown telah ada solusi bagaimana kebutuhan dasar orang dan hewan ternak yang terdampak kebijakan karantina wilayah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Di dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tegas dikatakan pada ayat 1, selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ayat 2, tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait. Hari ini pemerintah justru mengambil kebijakan PPKM darurat. Di dalam kebijakan ini tidak dijelaskan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam rangka mengantisipasi kebutuhan rakyat atas kebutuhan dasar dan pakan hewan ternak mereka
yang terdampak akibat pemberlakuan PPKM darurat. Meski dijelaskan beberapa rincian tentang keberlakuan PPKM darurat ini, namun tidak ada satupun ketentuan yang menyebutkan apa kompensasi yang diterima masyarakat ketika mereka dibatasi kegiatannya, atau apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kebutuhan dasar hidup rakyat yang jelas akan terhalangi ketika diterapkan kebijakan PPKM darurat. Bahkan tidak tanggung-tanggung, PPKM darurat ini bukan hanya berlaku pada 1 atau 2 kota, tetapi berlaku untuk seluruh Pulau Jawa dan Bali, meliputi hampir nyaris seluruh kota dan kabupaten di Provinsi Jawa dan Bali. Tidak salah kemudian jika publik beranggapan pengadopsian nomenklatur PPKM darurat ini adalah langkah bagi pemerintah untuk menggunakan kewenangannya dalam mengatur masyarakat dengan melepaskan tanggung jawab pemerintah pada memberikan jaminan terhadap kebutuhan dasar dan pakan hewan ternak akibat terdampak pemberlakuan PPKM darurat ini. Semestinya pemerintah mengadopsi kebijakan karantina wilayah yang dengan itu ada kejelasan bagi rakyat tentang bagaimana mekanisme pemenuhan hak dasar mereka, kebutuhan dasar mereka, termasuk hewan ternak mereka, apabila terdampak pemberlakuan karantina wilayah. Di dalam pelaksanaan PPKM darurat, apalagi PPKM darurat ini akan melibatkan seluruh perangkat negara, baik Polri, TNI, aparat sipil negara, dan seluruh stakeholder lainnya. Itu artinya disiplin akan diterapkan secara ketat sehingga aktivitas lalu lalang orang dan barang akan benar-benar terhambat. Aktivitas masyarakat mencari nafkah akan benar-benar terhambat. Aktivitas masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan juga akan terhambat, terutama juga aktivitas beribadah. Namun, sekali lagi PPKM darurat ini tidak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Tidak ada satu ketentuan yang mengatur tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab negara, pemerintah pusat dalam hal ini untuk memberikan kompensasi terhadap pembatasan dimaksud. Semestinya jika masyarakat dilarang untuk keluar rumah, ada jaminan masyarakat untuk bisa makan di rumah. Kalau masyarakat hanya diminta untuk tidak keluar rumah, tapi tidak diberi garansi jaminan dari negara bahwa akan hadir negara untuk memberikan jaminan kepada kebutuhan dasar dan pakan hewan ternak mereka, tentu ini sesuatu yang tidak adil. Makanya publik perlu mempertanyakan tentang kebijakan ini kenapa diambil sementara hak-hak dasar rakyat diabaikan. Pemirsa sekalian, publik kemudian patut menduga alasan utama pemberlakuan PPKM darurat ini bukanlah kesehatan sebagaimana disampaikan pemerintah. Ini adalah rencana tertunda sebagaimana pada awal pandemi yang lalu pemerintah akan menerapkan PSBB dengan kontrol ketat melalui pemberlakuan darurat sipil. Sontak saat itu pemberlakuan darurat sipil ditentang oleh seluruh elemen anak bangsa sehingga pemerintah membatalkan pemberlakuan darurat sipil. Hari ini PPKM darurat ini secara esensi juga tidak jauh beda dengan darurat sipil. Karena pemerintah mengerahkan seluruh alat-alat negara untuk mengontrol kebijakan ini. Yang menjadi soal adalah apakah benar PPKM darurat ini dilakukan atas pertimbangan kegawat daruratan kesehatan atau pertimbangan kedaruratan kekuasaan. Sebagaimana
Hari ini kita ketahui banyak sekali kritik-kritik publik dilayangkan kepada pemerintah sehubungan dengan abainya negara memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk dan terutama berkaitan dengan tidak dipenuhinya janji-janji dari Presiden. Ketahui BEM UI mengkritik Presiden Jokowi dengan memberinya gelar The King of Lip Service. Kemudian menyusul kemudian mahasiswa UGM yang memberikan gelar sebagai juara umum orang yang pernyataan dengan kelakuannya tidak sejalan. Sejumlah aktivitas juga meletup, misalkan mahasiswa Kendari juga menolak kehadiran Presiden pada sebuah acara. Dan tentu menjadi dipertanyakan jika memang kondisi hari ini adalah darurat kesehatan, tapi nyatanya Presiden juga tetap menghadiri satu kegiatan yang bukan tugas dan tanggung jawab Presiden, yakni menghadiri kegiatan dari Kadin yang ada di Kota Kendari. Kita semua patut mencurigai dan patut meminta klarifikasi dari pemerintah, apakah benar langkah-langkah ini digunakan dalam rangka menanggulangi kesehatan. Mengingat dari sejumlah pandemi yang kita alami memang mengalami peningkatan, tapi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Indonesia masih di bawah negara-negara lainnya. Kita lihat misalnya, ada 5 negara yang hari ini mengalami ranking tertinggi sebagai negara terinfeksi COVID-19. Yang pertama, Amerika Serikat. Di Amerika Serikat bukan hanya 2 juta, tetapi ada 34.541.179 kasus pandemi COVID-19. Yang dikabarkan di antara data itu 620.200 orang meninggal dunia. Menyusul kemudian India, Brazil, Prancis, dan Rusia. Untuk di Rusia terdata paling tidak ada 5.514.599 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah tersebut 135.214 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19. Menariknya, negara-negara dimaksud, baik Amerika, India, Rusia, Brasil, Prancis, semuanya tidak menerapkan kebijakan pengetatan sampai menggunakan istilah pengetatan darurat, atau kalau di Indonesia disebut dengan PPKM darurat sebagaimana diterapkan di Indonesia. Bahkan di Amerika Serikat keadaan sudah beringsut normal, beberapa kegiatan dilakukan dengan tidak lagi terikat dengan protokol pandemi, seperti tidak perlu lagi menggunakan masker, dan berbagai kegiatan mereka di sana tidak lagi dibatasi seperti di Indonesia. Yang menarik bahkan Singapura, yang mereka tentu memiliki sumber daya, kemampuan, teknologi, keunggulan dibanding Indonesia untuk menangani pandemi, pada akhirnya juga mengumumkan virus COVID-19 tidak lebih seperti virus flu biasa, dan mereka tidak memberlakukan pengetatan seperti yang terjadi di negeri ini. Kalau negara-negara lain saja yang jumlah positif COVID-nya lebih besar daripada Indonesia, kalau negara-negara lain saja yang tingkat penanganannya jauh lebih baik daripada di Indonesia, kalau negara lain saja yang dengan keadaan itu justru membuka kegiatan masyarakat, tidak lagi melakukan pembatasan-pembatasan, pertanyaannya, kenapa di Indonesia justru ditingkatkan pembatasan-pembatasan itu? Dan kenapa justru di Indonesia pembatasan itu diberlakukan seiring dengan banyaknya protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah
banyaknya protes mahasiswa, demo dan kritik yang dilakukan terhadap pemerintah, apakah benar PPKM darurat ini adalah bagian dari penanggulangan darurat kesehatan, atau ini adalah cara lain untuk melakukan penanggulangan terhadap kegawat daruratan kekuasaan, di mana rezim khawatir kekuasaannya akan jatuh karena banyaknya kritik dan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Tentu dengan pemberlakuan PPKM darurat ini tidak boleh lagi ada demo, tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan yang dapat memicu kekuatan-kekuatan masyarakat civil society untuk bersatu, untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang selama ini dianggap abai, gagal dalam mengelola pemerintahan. Sekali lagi, mari kita gunakan akal sehat kita. Kita mempertanyakan kepada pemerintah, kalaulah benar tujuan kekarantinaan, tujuan dari tujuan dari PPKM darurat ini adalah kesehatan, kita menagih kepada pemerintah. Apa tanggung jawab pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat termasuk hewan ternaknya di masa penerapan PPKM darurat ini? Sebab masyarakat diminta untuk di rumah, tidak bisa mencari nafkah, banyak kegiatan yang tidak bisa mereka lakukan, tetapi pada saat yang bersamaan pemerintah tidak memberikan tanggung jawabnya, tidak memberikan kompensasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, ada ketentuan pasal 55, di mana ketika pemerintah mengumumkan kekarantinaan wilayah, maka pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar orang dan hewan ternak di daerah yang terdampak karantina. Hari ini PPKM darurat esensinya adalah karantina wilayah, namun tidak ada tanggung jawab negara untuk menjamin kebutuhan dasar. Yang kedua, hari ini patut kita duga bahwa esensi daripada pembatasan yang dilakukan melalui kebijakan PPKM darurat ini bukan dalam rangka untuk kegawat daruratan kesehatan, tapi bisa jadi ini adalah bagian dari protokol untuk mengamankan kekuasaan. Tentu kita semua bisa memberikan analisa dan mengambil pendapat masing-masing. Demikian pada kesempatan kali ini kita telah membahas tentang kebijakan Presiden yang akan memberlakukan PPKM darurat pada tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga, dilindungi oleh Allah dari kejahatan makhluknya apapun bentuknya. Apakah kejahatan dari virus corona atau kejahatan dari kezaliman penguasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.